Mari kita ikuti, mari kita nikmati, kita ambil ilmunya sebanyak-banyaknya. Ini gudangnya ilmu ini Pak. Kalau kita bisa jalankan apa yang disampaikan beliau ini, kita jalankan 100%, 100% juga nggak ada masalah. Jamu diminum terasa pedas. Mari kita tuntut ilmu sampai dapat bekal kita dalam menjalankan tugas. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Ngayau tahun 2025 dari tanggal 3 sampai tanggal 30 sampai tanggal 3 resmi kami buka. Kami akhiri, bila itu mikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, di Musdes awal ini, dimasukkanlah semua usulan-usulan dari masyarakat maupun dari pemerintah desa soal isi kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun depan. Dengan memperhatikan RPJM tadi. Dilihat RPJM-nya, dicermati apa sih yang mau kita lakukan tahun depan, dipilih di kegiatan di RKP itu. Memang di RKP itu ada biasanya tahun ke-1 apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, nggak apa-apa kalau nggak sesuai itu, tetapi pastikan dulu ada di RPJM. Itu kalau RPJM-nya disusunnya bagus ya. Biasanya kan di RPJM itu ada rincian banyak kegiatan yang nantinya di RKP akan kita pilih mana yang mau kita lakukan di tahun depan. Nah, di luar yang BenKhusus itu biasanya benar-benar baru yang dulunya waktu kita nyusun RPJM belum terpikir tuh. Karena ini memang programnya Pak Bupati kan. Di Musdes awal inilah semua usulan masuk. Dan dengan kondisi normal harusnya BPD tidak boleh lagi menggali gagasan di masyarakat. Kita mau apa tahun depan? Karena kita sudah punya yang namanya RPJM tadi. Bahasa saya itu jangan buka keran baru lagi harusnya ya. Karena kita sudah punya RPJM. Di RPJM itu semua kegiatan usulan sudah masuk harusnya. Jadi kita lihat aja apa yang mau kita laksanakan di tahun depan. Cuma mungkin itu tadi ada hal-hal yang tiba-tiba atau insidentil yang mungkin baru muncul pada saat tahun berkenaan. Misalkan dulunya kita nggak expect ada kebakaran misalkan, atau ada bencana yang menyebabkan salah satu kantor pemerintahan terbakar. Karena waktu nyusun RPJM kita anggap kantor kita ini masih bagus, paling butuh pemeliharaan saja di RPJM misalkan. Tapi pada tahun ketiga, tahun keempat berjalannya waktu, tiba-tiba ada banjir atau ada kebakaran terjadi yang membakar si kantor tadi. Di RPJM kan nggak ada di pembangunan kantor itu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu boleh masuk, tapi dengan catatan nantinya RPJM-nya diubah. Kita masukkan pembangunan kantor tadi. Sama halnya BenKhusus. Nggak ada dulu yang pengadaan CCTV untuk lingkungan, pelatihan masyarakat untuk peningkatan ekonomi, misalkan tidak ada di RPJM misalkan. Karena ada program Pak Bupati disuruh masyarakat RT mengusulkan kebutuhan di wilayah RT-nya, muncul kegiatan itu. Nah, hal-hal yang seperti itu nggak apa-apa masuk, tapi catatannya adalah nantinya dengan berjalannya waktu RPJM-nya juga diubah untuk memasukkan kegiatan-kegiatan yang nggak ada di RPJM sebelumnya tadi. Kita beli aqua, apa buktinya kita beli aqua? Benar kita beli aqua, ada barangnya. Kalau barang ini kayak aset mungkin bisa ya, maksudnya aset tuh dipakai terus kayak apa ini namanya efek fokus. Kan dia tidak mungkin habis, tidak mungkin hilang kan? Ada aja terus lama disimpan. Berbeda dengan ceritanya kayak makan minum.
ATK misalnya dipakai kan habis tuh. Nah, untuk barang-barang seperti itu, bagaimana caranya kita membuktikan bahwa dulunya kita pernah beli itu, pernah belanja itu, Aqua misalkan. Berarti kan harus ada notanya, harus ada pesanannya, serah terimanya dari toko ke kita, jika perlu dilengkapi dengan fotonya. Setelah semuanya oke, sudah diperhitungkan, RPJM sudah dicek, dinas-dinas juga sudah dicek, apa yang masuk di desa, proyek-proyeknya, disusunlah yang namanya dokumen RKP, baru kemudian dimusyawarahkan kembali lewat musrenbang. Butuh TPK atau tidak, itu semua sudah ada di musrenbang disampaikan. Detil.